Coba silakan. Tunjuk naik ke sini. Makanya saya pernah bilang, seandainya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, mereka-mereka itu akan menganggap Tuhan Yesus itu hina. Iya. Seandainya mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, mereka akan menolak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengaku utusan Bapa di sorga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau itu didengar sama RK, didengar sama PC The King, Yesus, apa kau bilang? Kau diutus? Kau hanya utusan? Kau tadi diutus oleh siapa? Aku diutus oleh Bapakku. Enyah kau daripadaku, kau hanya utusan kau. Itu yang akan terjadi. Apakah hina kalau Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga? Justru karena Yesus menjadi hamba yang setia sampai pada matinya, itulah kenapa Bapa di sorga itu memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Tapi banyak orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, tidak mau Yesus hamba. Nggak mau, kau bilang Yesus hamba. Kau bilang Yesus hamba, kau gila. Mau. Nggak mau kalau Yesus hamba, nggak mau dia. Makanya kalau mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mau aja kau jadi hamba. Pasti akan dibilang gila sama mereka. Mau kau jadi hamba, Yesus, jangan kau jadi hamba, katanya. Luar biasa, mereka ini gilanya itu udah luar biasa, teman-teman. Udah nggak waras lagi. Aduh, gimana sih? Yang saya heran sama kalian, apakah kalian itu baca nggak kitab kalian? Itu kalian baca nggak sih? Ini kayak akhirnya saya ulang lagi nih. Nih, saya balik dulu sama kalian. Lagi-lagi nih saya tunjukin lagi ayat ini. Nih. Terus masih aja lagi yang bilang. Matius pasal 12. Nanti dibilang ini apa namanya Injil Saksi Yehova. Baik, menurut kitab Injil Saksi Yehova, ya, di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-15. Apa dikatakan di sini? Yesus hamba Tuhan. Memang ini kitab Saksi Yehova ini. Kita harus musnahkan ini kitab Saksi Yehova ini, teman-teman. Ini kitab Saksi Yehova ini. Yesus hamba Tuhan katanya. Mengapa kau hinakan Tuhan Yesus kami? Kau bilang dia hamba. Kau gila. Gila kau mengatakan Yesus hamba. Bukan hamba Yesus, bukan. Bukan. Yesus bukan hamba. Kau katakan Tuhan Yesus saya hamba. Kau gila. Gila kau, gila.
Barang siapa yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, dia sudah gila dan gak waras lagi. Perhatikan, siapa-siapa yang gila ya. Nih. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya sudah gila. Kenapa Yesaya sudah gila? Karena Yesaya berkata begini, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi karena dikatakan itulah hambaku, hambaku ini jelas ini merujuk kepada Yesus Sang Mesias. Berarti Yesaya sudah gila, teman-teman. Udah nggak waras lagi Yesaya, katanya Yesus hamba. Coba teman-teman, apakah saya ini ngomongnya salah coba? Hamba Tuhan, kurios, itu lawan katanya itu hamba. Kita ini yang kita ikutin itu Bible, bukan dogma-dogma yang kita ikutin itu Bible. Saya sangat sedih. Orang tidak bisa menerima Yesus sebagai hamba Tuhan. Paham-paham seperti ini teman-teman. Yang akhirnya membuat perdiskusian dengan Yuncu PA dan kawan-kawan itu jadi buntu. Apakah kalau mengatakan Yesus hamba itu, maka Uncu PA itu jadi benar? Logikamu kok udah miring gitu loh. Logikamu itu sama seperti Paul Jong yang gak ada otaknya. Sama logikamu dengan dia. Edis itu mengatakan bahwa Yesus adalah hamba. Berarti dia memberitakan Islam. Yesaya Islam nih teman-teman. Yesaya Islam. Nah, kita balikin dulu. Ini Yesaya Islam nih ternyata teman-teman. Oh, Yesaya Islam. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Karena Yesaya berkata bahwa, ini kan nubuatan tentang Sang Mesias. Karena Yesaya berkata bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, Yesaya Muslim. Teman-teman, Yesaya Islam ya, teman-teman ya Islam. Berarti Islam benar ini, Islam benar. Logikanya itu dari mana gitu loh, kok bisa Islam jadi benar kalau Yesus hamba Tuhan, Islam jadi benar. Itu logikamu udah miring. Gimana sih kamu itu? Buka lagi. Kisah Para Rasul. Nih, yang si si PC the King tidak tahu kalau itu Roh Kudus sudah turun. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya balikin nama kalian. Nih, Kisah Para Rasul pasal keempat. Ini Roh Kudus sudah turun. Karena kata PC the King Roh Kudus belum turun. Makanya Yesus masih hamba. Petrus dan Yohanes siapa? Orang yang bergaul karib dengan Yesus, Tuhan kita. Perhatikan. Ya, kita bacakan nih. Ayat yang ke-27. Ya. Sesudah dilepaskan,
Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Nah ini kalau kata Rudi Iskariot, oh berarti Petrus dan Yohanes tidak termasuk. Kan mereka bersama-sama ini, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya. Allah di sini jangan kau bilang Allah ya. Nah katanya, ya Tuhan. Tuhan di sini itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga ya. Yang diurapinya di sini merujuk kepada Yesus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Mana pulpen saya? Melawan siapa? Melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Petrus dan Yohanes Muslim. Karena Yesus katanya hamba. Muslim, mereka Muslim ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula dan oleh kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Yesus hamba, Islam. Islam Anda. Yesus hamba, Islam ini. Logikanya dari mana, Bro? Yesus memang hamba. Hamba daripada Bapa di surga. Bukan hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Jadi teman-teman, kita itu kalau bahas Injil itu, kita bahas Injil itu benar-benar apa yang dikatakan Injil. Begitu loh. Jadi teman-teman, Yesus sebagai hamba itu bukan membuktikan bahwa dia itu Muslim, bahwa Islam jadi ajaran benar. Bukan begitu, logika mikirnya bukan begitu. Gimana sih? Justru oleh karena ketaatan dan kesetiaannya itu, maka segala kuasa dan di sorga dan di bumi diberikan kepada dia. Supaya oleh namanya itu semua bangsa-bangsa itu bertekuk lutut. Makanya Bapa di sorga itu menginginkan supaya semua manusia itu menaklukkan diri kepada anaknya. Dijadikanlah anaknya itu tuannya, majikannya, Tuhannya. Supaya dengan melalui perantaraan anaknya itu, kita itu diselamatkan. Nah sekarang banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada orang mati di kuburan. Dijadikan orang mati di kuburan itu tuannya, majikannya. Iya makanya orang-orang sekarang tahu nggak? Cuci-cuciin. Siapa yang bikin begitu? Ya majikannya itu. Majikannya bukan Yesus. Tuannya bukan Yesus. Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya itu orang di kuburan itu. Itu pada waktu itu diskusi saya dengan seorang Muslim itu. Coba tonton video itu.
Makanya kalau nonton saya itu janganlah nonton sebentar scroll. Giliran video potongannya ditonton. Sesat. Gimana? Begitu ya teman-teman ya. Tuh ada yang ngomong protestanisme bidat katanya. Ini mulai dah ini. Saya ini teman-teman paling anti dengan yang namanya kita dikotak-kotakan oleh Denom. Jangan gampang-gampang bilang sesat. Selama dia itu percaya kepada Tuhan Yesus, selama Yesus itu adalah Tuhannya, jangan buru-buru kau katakan sesat. Saya yakin kau ini pasti bisnis gereja kau. Enggak usah begitu teman-teman. Jangan kau katakan bahwa gereja ini sesat, gereja itu sesat. Pasti kau bisnis gereja. Yang sesat itu adalah orang yang menolak Yesus. Yang Tuhannya itu bukan Yesus. Itu yang sesat. Kalau Tuhannya dia bukan Yesus, nah itu udah pasti sesat itu. Kalau itu udah dijamin, udah kena stempel itu. Begitu. Selama dia Tuhannya itu adalah Yesus, yang menjadi rajanya adalah Yesus, yang mengontrol, mengendalikan, yang menguasai dia itu adalah Yesus. Yesus memerintah, tuh udah pasti dia anggota kerajaan surga. Tapi sekalipun kau Protestan, sekalipun kau Katolik, sekalipun kau apapun, kalau yang jadi bos di hidupmu bukan Yesus, yang memerintah di hidupmu bukan Yesus, sudah pasti kau sesat. Iya. Ngaku Protestan, ngaku Katolik, tapi yang memerintah bukan Yesus. Siapa yang memerintah? Pokoknya si Anu bilang begini, itu kau sesat. Yang memerintah, yang menjadi bos, yang menjadi raja, itu Yesus. Yesus yang ngomong, begini, ya gitu. Itu yang benar. Seperti itu, ya. Inti kekristenan itu seperti itu, teman-teman. Di mana Yesus menjadi kepalamu, menjadi kepala di dalam setiap rumah tangga, kepala di setiap diri orang. Ya. Kalau Anda mengaku Yesus Tuhan saya, tapi Anda mengulurkan tangan, mengambil harta orang, korupsi, berarti Yesus bukan Tuhanmu. Kalau Yesus Tuhanmu, dia memerintah. Nah, kalau kau maling, pasti bukan Yesus Tuhanmu. Kalau kau nyuri. Yang memerintah pasti bukan Yesus, tapi setan. Begitu. Ya. Nih, si Malik datang lagi nih si Malik. Oke lah, kita jabanin dulu lah. Kita jabanin dulu dia sekali nih. Aduh, ini orang-orang seperti ini nih. Tapi kalau dia ini, dia ngaku gitu loh. Langsung dirinya itu ngaku bukan Tritunggal. Tapi ada orang ngaku Tritunggal. Mulutnya ngaku Tritunggal, tapi Wanes. Oh begitu. Silakan bro, nyalakan kamera dulu. Bentar lah ya. Saya butuh sedikit waktu untuk menyalakan kamera, boleh? Boleh. Kan tinggal pencet aja tuh kalau nyalakan kamera. Iya, masalahnya perangkat saya tidak pada tempatnya. Bentar ya. Apa harus nyalakan sound system dulu? Nggak perlu. Oke. Bentar lah. Jadi saya pernah berdebat dengan Rudy. Sebentar, saya cari siapa tahu masih saya simpan videonya. Kadang-kadang kalau videonya nggak menarik itu saya hapus. Seperti video ini kurang menarik ini, makanya nanti saya hapus. Nggak menarik gitu loh. Sebentar, saya
Buka channel saya, Edis TV. Nah ini channel saya yang ori ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu mana channel Edis TV yang ori. Nah ini channel saya yang ori. Kelihatan? Pengikutnya 164.000. Kalau selain daripada ini udah pasti akun palsu. Oke lah ya, bentar lah ya. Nah, di sini saya pernah berdiskusi dengan Rudy. Bentar ya. Rudy yang ngakunya Tritunggal. Pengalamannya agak bingung juga. Wanes dia itu. Cuman ngakunya Tritunggal. Nah ini. Nih ya. Nih. Edis. Ah. Rudy, bentar. Sambil saya bukakan ya sewaktu kita menganukan Injil Lukas itu ya. Nah ini. Ya. Nah, makanya saya bilang dia ini komunis. Dia sering. Bentar. 2:10:28 berarti di menit 10. Menit 10. Coba ya, sambil nunggu ya Malikil ya, sebentar. Kita dengerin. Ya, boleh. Kenapa Rudy itu bukan Tritunggal? Rudy itu mulutnya yang Tritunggal, tapi isinya Wanes. Bentar. Lihat nih ya. Lihat, saya pada waktu itu membuka Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22. Nih. Malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus? Ya. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Begini. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Mulai dah udah. Enggak, jangan pindah ke situ dulu. Menurutmu Yesus diserahkan kepada Tuhan, Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke. Sebentar. Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, jadi Yesus menurutmu Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang, ya sudah jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Ya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Makanya aku bilang mereka ini oones, ngaku Tritunggal tapi pahamnya oones. Nih ya, coba kalian kalau mau lihat videonya di menit 10. Sebentar, mampir ke profil saya. Nanti lihat di menit 10 ya nih. Ini menitnya 9:56. Coba saya ulang lagi bentar Malikil ya nih. Menit 10. Dikit aja kok videonya, paling 15 detik nih. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus? Ya. Nah, makanya Yesus diserahkan kepada Yesus. Makanya menurut Rudy, logikanya Rudy itu begini. Ada Rudy, Yohanes, ada sang debater. Nah, jadi Rudy Yohanes lagi ngomongin sang debater. Jadi logikanya Rudy itu modalisme, gitu loh. Modalisme di mana ada satu oknum berperan mengambil 3 peran. Jadi Rudy Iskariot dan sang debater itu orang yang sama. Jadi menurut Rudy Iskariot, Rudy berdoa kepada sang debaters. Modalisme. Cuman saya itu jarang bahas-bahas yang begini tuh, saya jarang. Fokus saya itu kepada ini loh, Uncup dan kawan-kawan. Itu fokus saya. Supaya mereka ganti Tuhan dulu. Jangan menuhankan orang yang ada di situ. Tetapi Tuhankanlah Yesus.
Begitu ya. Silakan Malikil. Ini kalau Anda kan jelas-jelas nggak ngaku Tritunggal kan? Iya. Oke. Anda punya paham bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Iya. Iya. Kalau gini kan enak, jelas dia. Udah ngaku, jangan ngaku Tritunggal. Gitu loh. Kalian jual-jual Tritunggal. Tritunggal aja dijual loh sama Rudy, sama si PC The King dijual. Yang penting Itu apa? siapa sih? Duit. Yang penting duit, teman-teman, duit. PC The King Gitu itu loh. siapa? Mata pisau. Gimana? PC The King itu siapa? Mata pisau? Iya, si Robert. Oh, pernah saya diskusi di Kik. Begini bro, ya karena mungkin dia mumet. Karena kau bilang Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu mengasihi. Bro, Jadi, jadi menurut pandangan kalian ini, karena Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus itu adalah Bapa ya? ya, karena Alkitab berkata, Bapa itu Tuhan kita. Yesus bukan Tuhan kita. Bukan, Alkitab berkata Bapa itu Tuhan kita. Ya jelas Yesus Tuhan kita. Iya, berarti karena Tuhan itu satu, maka Yesus pastilah Bapa sendiri gitu ya? Iya, karena Alkitab mengajarkan Yesus, orang yang tidak percaya Yesus satu-satunya Tuhan itu orang fasik. Oke, baik. Jadi ketika Yesus berdoa, Yesus berdoa begini, janganlah kehendak, kan di Taman Getsemani ketika malam terakhir Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, ya, dia berdoa dengan kata-kata, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti mu di situ adalah dirinya sendiri sebenarnya. Iya, nubuatan yang dia maksud. Oke, berarti Yesus berkata, ya Yesus, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak engkau ya Yesus yang terjadi. Engkau adalah aku juga, begitu ya? Terus gimana logikanya bro? Pusing saya. Biarlah kehendakmu terjadi, itu tentang nubuatan. Biarlah nubuatan itu terjadi. Karena mu itu ya mendeskripsikan tentang nubuatan. Tuhan Yesus berkata begini dalam Lukas 24. Repot nih kalau ada nubuatan ini, susah ini. Oh iya, karena berbicara Tuhan Yesus. Karena banyak orang begitu bro. Ada uncup bertanya, kenapa Yesus disalib? Nubuatan. Iya. Ini repot bro, kalau kita diskusi begitu, pantesan mereka tidak jadi dibaptis kalau gitu cara diskusinya. Bukan Gilnya. Memahami Tuhan Yesus itu tidak bisa lepas dari nubuatan. Kita kekristenan bisa percaya dia Mesias karena nubuatan. Kita bisa percaya dia penebus juru selamat karena nubuatan. Iya, jangan ke situ dulu, nanti melebar kemana-mana. Intinya begini, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia itu berdoa kepada diri dia sendiri, betul? Sebenarnya itu jawaban singkatnya itu, tapi tentang berdoa itu bro, itu tidak otomatis memiliki objek. Tidak otomatis, karena jadi kalau ketika berdoa, baik, saya balikan dulu kamera saya ketika Yesus menyembuhkan membangkitkan Lazarus ya. Bentar. Berdoa dengan membangkitkan Lazarus. Iya, baik, sebentar ya. Oke, Yohanes pasal yang ke-11. Baik, saya balik dulu ya. Oke. Aduh, mana tadi pulpen saya? Oke. Ya. Dikatakan begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau, saya baca dulu di sini ya, supaya enak. Ayat berapa itu dulu? Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya?
kita sebelum ke ayat ini, ayat yang ke-42, kita baca dulu konteksnya biar tidak kehilangan konteks, boleh? Monggo silakan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata, agak jauh sebentar, kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka, bukan Allah ya, nanti Muslim bilang ini Allah loh. Karena setiap kata Allah ini disangka Allah nanti. Ya. Maka, mereka mengangkat batu itu. Lalu, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi di sini Bapa ini adalah Yesus sendiri. Iya. Jadi ya Bapa, yaitu aku sendiri, engkau telah mendengarkan aku, yaitu aku. Aku, wahai aku, engkau telah mendengarkan aku, gitu ya. Sebentar, saya tunjuk lagi, saya habisin. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, yaitu engkau adalah aku sendiri. Oh, saya ganti aja. Aku tahu bahwa aku selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa akulah yang mengutus aku. Betul? Udah? Oke, silakan. Oke. Jadi gini bro, makanya saya bilang mau memahami tentang Tuhan Yesus itu tidak boleh lepas dari nubuatan. Di ayat 41, Bapa aku mengucap syukur. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada namanya vokatif. Vokatif itu seruan. Nah, jadi vokatif itu adalah atribut dari apostrof. Oke. Wow. Here we go. Nih, Ya ini penting bro. Kalau orang sini, kalau selama saya berapologet ya, ini namanya semantic evasion, ya. Bukan semantic evasion itu maksudnya sudah mulai ngeles dengan ilmu-ilmu semantik begitu. Gini bro, kenapa Tuhan Yesus berkata Bapa, sekalipun dia adalah Bapa itu sendiri, ya Tuhan tetap meninggikan dirinya, itu loh. Jadi penyebutan tentang gelar Tuhan menyebut gelarnya, Tuhan menyebut sebutannya, itu bukan berarti sesuatu hal yang tidak ada maksud, ada nilai, ada pesan yang sedang disampaikan di sana. Kalau bro mau kita dalami tentang apostrof itu sering digunakan oleh Daud. Daud sering berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau letih di dalam diriku? Hai jiwaku, pujilah Yah. Jadi apostrof itu bukan hanya sekedar gaya bahasa, ya, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pergumulan spiritual, gitu loh. Nah, jadi Yesus sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Ketika dia merendahkan diri, dia ikut merasakan itu, gitu loh. Oke, baik. Saya akan tunjukkan dulu ya. Silakan. Sebentar ya. Tapi kalau menurut Anda, apakah Yesus itu berseru kepada Tuhan yang lain atau bagaimana kalau menurut Anda? Berseru kepada Bapa di surga? Iya, Bapa itu Tuhan toh? Oh iyalah. Oke, saya balik dulu ya. Nanti Baik. saya lanjutkan soal itu ya, yang tadi saya tanya. Oke, baik. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti menurut Anda, Yesus berteriak kepada dirinya sendiri? Iya, kekuatan. Oke. Jadi Yesus berteriak,
Eli Eli lama sabaktani, yang artinya aku, mengapa aku meninggalkan aku, gitu ya. Aduh, sulit ini Ya, teman-teman. memang kalau memahami Alkitab tidak memiliki latar belakang nubuatan sulit, bro. Jadi sebenarnya begini Bro Malikil. Silakan. Yang diserang oleh Uncu PA dan kawan-kawan itu adalah orang-orang Kristen seperti Anda. Seperti Living itu, seperti Anda itu. Nggak Karena pernah mereka bisa. itu menertawakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Gini, berarti menurut Anda Bapak di surga itu mati ya? Iya, tentang berdoa begini bro ya. Di Berarti dalam sempat Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati 3 hari. Sempat dunia nggak punya Tuhan 3 hari ya? Ada ayatnya. Oh, Efesus sempat 2. teman-teman Bukan. Bumi Ya, ini mati, ayatnya Tuhan begini, mati bro. 3 hari sempat. Iya, Bro, pencipta. yang mati itu adalah Tuhan. Tuhan di situ maksudnya itu Mesias. Maksudnya. Jadi kadang-kadang Kita gini, bahas saya kasih pencipta tunjuk saja. ya. Gini bro. Lah. Oke, ini saya kasih tunjuk sedikit. Kadang-kadang di dalam bahasa-bahasa sehari-hari kita itu sering mengganti orang dengan title-nya. Contoh. Saya kasih contoh. Hari ini saya mau makan pagi dengan presiden. Kenapa kok cuma disebut presiden aja? Iya, karena gelarnya itu. Gelarnya. Sudah mewakili realitasnya. Betul. Orang sudah mikir kalau itu dia ngomong di Indonesia, udah pasti yang dimaksud Pak Prabowo. Bener nggak? Iya, masalahnya gelar Sebentar dulu, sebentar. Tapi bagaimana kalau ternyata yang ngomong ini nggak tahu? Ternyata yang ngomong ini maksudnya dia ngajak presiden, maksudnya di situ adalah presiden ini, Xi Jinping. Gimana? Ya kalau orang nggak kenal ya nggak akan tahu. Iya, begini. Ketika orang, atau ganti aja lah, jangan presiden. Ibu, gini. Ibu udah pulang belum? Kira-kira siapa di situ ibu itu? Ya kalau di dalam rumah ya ibunya. Iya. Jadi orang kadang-kadang menggunakan title-nya. Karena terlalu ruwet atau terlalu panjang kalau misalnya menggunakan namanya dan lain sebagainya. Orang udah tahu maksudnya apa. Jadi ketika di situ dikatakan Tuhan, maksudnya itu adalah Sang Mesias, merujuk kepada Mesias. Sudah? Silakan. Boleh ganti ya? Jadi gini bro. Tentang Tuhan itu, gelar Tuhan dengan gelar presiden itu 2 hal yang berbeda. Gelar Tuhan itu tidak ada pencapaian. Oke. Gelar presiden ada pencapaian. Pencapaiannya apa? Ada fase di mana Prabowo bukan presiden. Pencapaiannya lalu dia menjadi presiden. Nah, Sang Pencipta, gini ya. Jadi gelar Tuhan itu bukan hanya sekedar gelar common sense ya. Tetapi itu berbicara identitas diri Sang Pencipta. Dia itu adalah keberadaan atau realitas yang disebut Tuhan bukan karena pencapaian, bukan. Tapi karena kenyataan diri, realitasnya memang. Itu bedanya. Presiden itu pencapaian. Ada fase di mana dia bukan presiden. Lalu dia menjadi presiden. Nah, tentang Tuhan di dalam Alkitab, Anda kan memahami gelar Tuhan bagi Yesus itu pencapaian, bukan identitas diri. Nah, Tuhan itu Tuhan sama aja. Atau pencipta aja. Enggak, Tuhan Pencipta itu aja. Tuhan. Jadi Bapa di surga itu Tuhan, artinya dia itu yang mengepalai kita. Yesus juga Tuhan, artinya yang mengepalai kita. Kemudian Roh Kudus juga Tuhan. Tuhan cuman di dalam terjemahan itu kata Tuhan dengan Tuhan itu sekarang udah bercampur. Jadi orang udah membeda-bedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal kata gini bro ya, yang Anda pahami Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan
pencapaian atau memang realitasnya adalah Tuhan? Iya, karena kita ini debatnya di sini karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya berbeda dengan Tuhan. Enggak, Oke, saya gini pakai saja. kata Tuhan. Sebentar, Malikil. Menurut Anda, Tuhan dengan Tuhan itu beda? Beda. Kan Baik. kemarin kita sudah bahas soal itu. Oke, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Dalam Kisah bahasa para Indonesia Rasul, sebentar. Hmm. Kisah para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya nggak nunjukin cuma satu nanti ya, bahwa kata Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman orang berpikir bahwa Tuhan itu sesuatu yang jenis partikel tertentu. Gini, saya bacakan ini kisah Rasul Paulus yang bertaubat ya, yang tadinya namanya Saulus, perhatikan. Tentu Anda sudah biasa baca ini ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, Paulus tahu nggak siapa yang diajak bicara? Atau Paulus tahu nggak siapa yang ngomong sama dia? Paulus tidak tahu, makanya dia bertanya siapa. Terus kenapa kok dia tahu bahwa di sini dia Tuhan? Oke, jadi gini, ini tentang budaya bro, saya jelaskan ya. Tentang tautologi penyebutan, itu umum. Contoh seperti Tuhan berkata, Musa, Musa. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham. Nah ini sudah menjadi suatu pengetahuan umum di dalam budaya orang Yahudi. Ketika ada orang, ada keberadaan, ada suara yang menyebut seperti itu dianggap Tuhan. Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu loh. Itu budaya bro. Masa dia udah tahu Tuhan kok masih ditanya, siapakah engkau Tuhan? Makanya maksudnya ini Malikil, siapakah engkau Tuhan? Maksudnya itu Tuhan gitu loh. Aduh Malikil. Coba kita cek bahasa Inggrisnya ya. Aduh makanya teman-teman, kok masih ada orang kok nggak percaya gitu loh. Ketika saya ngomong masih aja orang tuh nggak percaya. Edis tuh bohong katanya. Astaga. Sebentar ya. Sebenarnya terlalu melebar bro ini masuk ke itu tidak. Masalahnya itu di situ karena Anda berkata Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti otomatis Yesus itu Bapa. Bukan gitu bro. Bukan, kalau berbicara dimensi surga itu hanya satu penguasanya. Iya, masalahnya penguasa yang satu itu bagaimana cara berkuasanya. Bapa di surga gini loh ya. Kata Tuhan Yesus, Allah itu roh, betul nggak? Iya, benar. Terus? Yesus roh nggak? Dia roh yang menyatakan diri secara daging. Yesus roh nggak? Roh yang menyatakan diri secara daging. Berarti dia bukan roh? Kan gini, roh itu apa? Dia itu sebelum menyata secara daging, dia sebelumnya roh. Lalu ketika... Maksudnya gini loh Malikir, biar kita nggak salah paham. Pemahaman Kristen itu begini. Bagaimana Bapa di surga itu dia jadi tuan bagi manusia, jadi Tuhan, jadi kepala bagi manusia. Bagaimana dia memerintah, jadi raja di tengah-tengah manusia. Karena dia itu bukan daging, maka yang memerintah itu adalah anaknya. Sama kayak gini loh, sama kayak gini. Ada orang di padang gurun, di padang pasir. Berdoa dia, Tuhan tolong saya udah mau mati. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Datang orang bawa air. Dikasih minum air. Dia bilang, enggak mau saya. Saya maunya Tuhan kasih saya air. Tolong Tuhan, celupkan tanganmu kasih saya air. Anda itu berpaham seperti itu. Anda pikir Tuhan itu maunya Anda Tuhan. Bukan gitu Malikil. Coba sekarang saya tanya Anda. Ketika seseorang ada di padang pasir berteriak supaya Tuhan menolong dia dengan memberikan air minum. Lalu ada orang datang. Pertanyaan saya, itu cara Tuhan nolong dia enggak? Iya bisa diasumsikan cara Tuhan. Oke, atau dia maunya gini, enggak mau Tuhan. Pokoknya engkau datang. Turun, kasih saya minum. Bukan seperti itu, Malikil.
Bapa di sorga menjadi raja di tengah-tengah manusia dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan yang datangnya daripada Bapa di sorga. Yesus itu bukan otoritas lain, bukan Tuhan asing dia, tapi dia datang daripada Bapa di surga. Makanya barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Bukan berarti dia itu Bapa di surga. Oke. Apa yang membedakan Yesus dengan Bapa? Variabelnya apa? Yang membedakan adalah Yesus adalah anak. Dia adalah daging. Itu yang membedakan. Bukan, variabel yang paling disoroti itu apa yang membedakan? Variabel disoroti maksudnya gimana? Faktor-faktor pembeda yang paling otentik apa yang menjadi pembeda? Kesadarannya, kehendaknya. Otentik yang maksudnya gimana sih? Faktor yang paling penentu, faktor penentu. Maksudnya gimana? Coba Anda yang jawab. Karena Anda bikinan faktor penentu. Maksudnya gimana? Saya juga Variabel itu faktor, gini. Maksudnya gimana? Anda berkata, gini. Contoh Edis itu berbeda dengan Suma. Oke. Terus? Variabel penentu, faktor penentunya apa? Cara berpikir Edis dengan Suma berbeda. Cara berbicara Edis dan Suma itu berbeda. Karakter. Ya, itu faktor-faktor penentu, variabel penentu. Nah, kalau Anda berkata Yesus bukan Bapa, variabel penentu yang menjadi pembeda apa? Oke. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwasanya Yesus melakukan kehendak yang mengutus dia, yaitu Bapa di surga. Yesus sebagai seseorang yang diutus melaksanakan kemauan Bapa di surga. Bapa di surga itu mau jadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan anaknya. Dia menyelamatkan umat manusia, menjadi juru selamat bagi manusia lewat perantaraan Sang Mesiasnya. Semua itu dengan perantaraan Sang Mesiasnya. Itu di dalam perumpamaan kebun anggur. Gini lah, bentar. Itu bukan variabel penentu. Karena proses tentang pengutusan itu tersingkap dua personal, ya, seolah-olah dua personal itu hanya dalam PB. Kalau kita masuk ke dalam nubuatan, bisa nggak Anda buktikan bahwa Bapa akan mengutus anaknya di dalam nubuatan sehingga terkonfirmasi itu adalah anak beneran. Repot nih kalau ada nubuatan nih. Yesus disalib karena apa? Nubuatan. Ya memang karena nubuatan. Gini lah ya, gini. Jawabnya bukan gitu. Yesus disalib karena mereka menolak Yesus, bukan karena nubuatan. Ini balik-balik loh. Begini loh. Bukan menolak. Kalau karena nubuatan, seolah-olah yang menjadi penyebabnya itu adalah nubuatan. Saya kasih contoh gini. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi 2 hari ke depan, 10 hari ke depan, betul? Tuhan bukan hanya tahu, tapi dia ada di situ. Ya, fokusnya maksudnya sudah tahu. Menurut Anda, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi 10 hari ke depan, betul? Iya, lebih dari itu pun juga. Oke, misal nih, Tuhan ngasih tahu nih sama Bro Malikil. Malikil, ketahuilah bahwa besok pada hari yang ke-10 setelah ini, rumahmu akan dibakar oleh orang-orang. Misal, atau jangan gitulah terlalu sadis. Gini, wahai Malikil, ketahuilah bahwa besok 10 hari lagi orang akan datang ke rumahmu mencuri manggamu. Pertanyaan saya, orang nyuri mangga karena nubuatan atau karena niat jahat dalam hatinya? Pertanyaan saya sama kamu. Iya, jadi itu semuanya. Jadi niatan orang itu sudah diketahui oleh Tuhan. Iya, harusnya gitu jawabnya bro, jangan dibalik-balik. Dia mencuri mangga karena nubuatan, bukan gitu. Makanya kalau berbahasa, ini yang bikin kadrun-kadrun tuh nggak sembuh-sembuh itu karena kita ini bahasanya nggak bijak gitu loh. Benar. Gimana sih? Saya waktu lah. Gini. Nubuatan dengan ramalan itu dua hal yang berbeda. Nubuatan itu adalah pengetahuan Tuhan yang mendahului sebelum itu terjadi. Betul. Jadi nubuatan itu sebentar. Ramalan itu bisa 50-50. Bisa meleset. Iya, jadi nubuatan itu bukan ramalan.
Betul, saya setuju. Nubuatan itu karena Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi. Dia ngasih tahu bahwa besok akan terjadi begini. Bukan berarti pencurian itu karena nubuatan itu. Itu makanya salah. Apa? Karena apa Yesus disalib? Karena nubuatan. Oke. Karena Sudah apa? baik. Karena apa si Budi mencolong mangganya Malikil? Karena sudah dinubuatkan. Bukan begitu nah itu- jawabnya. Aduh, pantesan nah itu tugas fokus. apologet saya semakin berat, saudara-saudara. Gimana? Coba fokus lah kalau mau bahas sesuatu, fokus on the track, satu topik aja tentang berdoa. Jadi berdoa itu kan Lai selama ini hanya membaca Elai kan. Nah dipahami di dalam Elai berdoa itu adalah interaksi lebih dari satu pihak, ya kan? Kayak begitu selalu kan. Tapi dalam originalnya tidak seperti itu Lai. Berdoa itu contoh seperti di dalam Roma 9 ayat 3. Itu dari kata berdoa, eukomai. Tapi Elai tidak menerjemahkan berdoa. Kenapa? Karena tidak ada objek yang menerima tindakan itu. Oke, baik. Coba sebelum merembet ke sana, saya anu dulu lah. Saya lihat nih ya, terjemahan-terjemahan yang lain ya. Jadi Paulus sudah tahu kalau itu Tuhan ya. Sudah tahu itu Tuhan malah ditanya siapakah kau Tuhan. Perhatikan. Gini. Kisah Tuhan para itu Rasul, bukan nama. sebentar Bro Malikil. Kisah para Rasul 9 ayat yang kelima. Saya kan bilang Tuhan itu ya Tuhan itu sama. Nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan kok siapakah engkau? Maksudnya begini, makanya lihat terjemahan yang lain. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan atau Tuhan? Nih, di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Nah, baru mantep. Siapakah engkau Tuhan? Kalau siapakah engkau Tuhan? Nah, kok Tuhan udah tahu Tuhan kok ditanya siapakah engkau? Nah, Karena begini lah. Jadi penting untuk memahami latar belakang budaya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap hal-hal yang tidak mereka indrawikan itu Tuhan. Makanya ditanya identitasnya, namanya maksudnya. Namamu siapa? Jadi siapakah engkau Tuhan? baik, kita kasih contoh lagi. Sebentar lah ya. Gini. Ya, sambil Anda ngomong, saya tidak kasih bisa- contoh lagi. Ya. Anda tidak bisa mengukur peristiwa di dalam Alkitab dengan budaya kita, dengan sesuatu yang sifatnya seperti yang terjadi di antara kita. No, budaya Indonesia itu bukanlah latar belakang Alkitab. Jadi budaya orang Yahudi itu sangat tahu benar jika ada hal-hal seperti itu Tuhan. Nah, pertanyaannya dengan siapakah engkau itu untuk mengkonfirmasi. Siapakah engkau Tuhan itu untuk mengkonfirmasi. Jadi bukan berarti dia tidak benar-benar tidak tahu. Itu untuk mengkonfirmasi karena budaya mereka mewajibkan mengajarkan seperti itu. Baik, saya balik lagi kamera saya. Oke, sebelum saya balik saya tanya dulu. Tentunya Anda tahu kisah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Iya. Oke, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda seperti PC The King yang nggak tahu itu perjumpaan pertama kali. Oke. Apakah perempuan Samaria ketika dia sedang menimba air di sumur Yakub pertama kali ngelihat Yesus seumur hidupnya? Iya, pertama Baik, kali. Pertama kali. Baik, betul. Saya akan bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Yohanes pasal yang ke-4. Biar tidak terlalu panjang kita bacanya. Kita lihat di sini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi Yesus berjumpa pertama kali dengan perempuan Samaria ini baru pertama kali itu. Perempuan Samaria itu baru pertama kali ngelihat Yesus. Dan dia nggak kenal siapa dia, betul? Oke. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
dan dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pertanyaan saya, dari mana perempuan Samaria ini tahu? Karena Anda berpikir bahwa Tuhan ini sesuatu tertentu ya. Dari mana perempuan Samaria ini tahu kalau Yesus Tuhan? Sedangkan dia baru ketemu di situ. Oke. Kalau tentang konteks itu saya tidak setuju Tuhan. Karena tidak memenuhi kriteria itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa saya mengiyakan tadi di kisah Rasul Paulus itu Tuhan? Karena konteksnya terpenuhi. Tapi kata yang sama loh. Iya, saya ngerti. Gini kan, kata kurios itu melihat konteks. Jadi konteks itu kan audible-nya terkonfirmasi secara visual, ya kan? Itu tidak memungkinkan itu penterjemahannya Tuhan jika baru kenal. Jadi Tuhan. Tapi kalau jadi kalau baru kenal Tuhan, kalau udah lama kenal Tuhan gitu. Gini ya. Di Rasul Paulus Pantesan, bro. Pantesan Uncu PI belum dibaptis-baptis karena kalian-kalian ini. Bukan gitu, makanya. Karena baru ya, jadi gini, waktu pertama jumpa dipanggil kurios. Kedua kali jumpa bukan kurios lagi. Bukan itu penyebabnya. Begini. Sebentar. Enggak, saya gunakan metodemu. Karena baru pertama kali ketemu, maka kurios itu Tuhan. Kalau udah dua kali ketemu, kuriosnya berubah jadi Tuhan gitu ya. Ini konteksnya. Contoh seperti perempuan yang mau dilempar. Jadi kenapa dia langsung berkata tidak ada Tuhan? Kenapa tidak Tuhan? Karena ada hal-hal yang dilakukan, ada tindakan yang dilakukan oleh Kristus untuk mengkonfirmasi dia adalah Tuhan. Oh sebentar, berarti ini tadi perempuan itu memanggil Tuhan? Iya Tuhan. Berarti saksi Yehova perempuan ini ya? Tidak ada berbicara tentang saksi Yehova. Kalau Yesus Tuhan saksi Yehova bro. Iya, kalau Yesus Tuhan saksi Yehova sesat. Berarti ini saksi Yehova perempuan betul ya? Saksi Yehova ini perempuan ini. Kita cari dia nih. Ini putus asa topiknya ke sana. Tritunggal harga mati. Saksi Yehova minggir. Atau gini aja lah ya. Coba lah fokus nah kalau membahas ya kan. Jadi tentang kata berdoa kan Anda tidak setuju Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, maunya Anda gimana? Begini loh, kata Tuhan untuk Yesus, kata kurios untuk Yesus, itu bukan berarti bahwa dia itu adalah Bapa. Contoh begini, Anda percaya nggak bahwa ibu Anda di rumah sering dipanggil hanya ibu saja? Contoh, Anda ketemu dengan adik, Anda ketemu dengan kakak. Ibu mana? Itu pasti sudah merujuk kepada ibu Anda kan? Nah, bayangin tiba-tiba ada orang lain, keluarga lain ngomong, ibu mana? Sama-sama ibu. Apakah ibu itu juga ibu Anda juga? Kan tidak. Contoh. Ada orang di Beijing. Iya, urgensinya ke apa? Karena Anda mengira bahwa Tuhan itu maksudnya Bapa di surga. Gini loh. Ada orang di Beijing ngomong begini. Jadi Bapa di surga bukan Tuhan. Bapa di surga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tapi Tuhan di situ bukan berarti mereka itu orang yang sama. Karena itu gelar. Contoh begini. Iya, Tuhan yang berbeda toh. Contoh begini. Ada orang dari Beijing main ke Jakarta. Oke? Nah, terus di Beijing ini orang ini ngomong begini. Kemarin saya barusan makan siang dengan presiden. Apakah yang dia maksud itu Pak Prabowo? Kalau di Beijing ya bukan. Iya, walaupun dia cuma ngomong presiden, dia maksud itu Xi Jinping. Nah, problemnya kata Alkitab, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Iya, kata Tuhan itu adalah gelaran untuk Yesus sebagai Mesias. Maksudnya Malikil, bro. Ya, terus kalau Yesus itu Tuhan di daerah mana? Kalau Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di daerah mana? Tuhan bagi kita. Iya, bagi Yesus itu bukan Tuhan. Sebentar, saya tanya Anda. Menurut Anda bagi Yunsup, bagi Uncup, bagi orang-orang Islam, Yesus itu jadi Tuhan nggak? Oh, jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan bagi orang-orang Islam. Kalau Yesus menurut Tuhan, menurut Anda?
Oke, gini aja dah. Begini. Ada seseorang namanya Budi. Yo. Si Budi melakukan kehendak iblis. Dia tidak melakukan kehendak Yesus. Dia menuruti perintah-perintah iblis. Dia tidak menuruti perintah-perintah Yesus. Yesus bilang jangan mencuri, dia malah ngikutin setan. Dia mencuri. Siapa Tuhannya orang itu? Yesus apa setan? Iblis. Ya sudah, kok kau paksa semua orang Tuhannya Yesus. Problemnya begini, Lai. Tuhan itu maksudnya Tuhan itu, bro. Tuhan itu Tuhan itu maksudnya. Jadi gini. Apa yang diucapkan oleh Yesus kan itu yang dikatakan oleh Bapa. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah perantara. Jadi sebenarnya Anda sedang menuhankan Bapa, tidak menuhankan Yesus. Benar? Menuhankan itu artinya membuat dia memerintah. Memerintah. Oke. Kalau kita membuat Yesus memerintah, artinya kita buat Yesus jadi Tuhan kita. Nah, ketika Yesus kita buat jadi Tuhan kita, itulah keinginan Bapa di surga itu. Iya, waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, yang memerintah kita, di detik yang sama itu kita buat Bapa di surga yang menjadi memerintah kita atau Tuhan kita. Jadi Tuhan Anda adalah Bapa di surga, bukan Yesus toh? Dua-duanya. Tuhan kita itu adalah Bapa di surga, yang daripadanya ia mengutus Yesus dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dan Yesus jadi Tuhan kita juga. Makanya ketiganya itu adalah satu. Bukan berarti tiga-tiganya itu Yesus itu ya Bapa itu sendiri, bukan gitu. Iya, jadi gini lah ya. Kan ketiganya adalah satu, ketiganya adalah pribadi. Satunya kan satu lembaga toh. Satu dalam pengertian Yesus itu berasal daripada Bapa di surga. Roh Kudus juga berasal daripada Bapa di surga. Jadi tidak benar tuduhan orang-orang Uncup PA dan kawan-kawan bahwa orang Kristen itu melakukan kemusyrikan dengan menyembah. Bisa nggak kamu disebut satu dengan ibu mulai karena kamu berasal dari ibu? Satu dalam pengertian yang bagaimana? Kan berasal dari Bapa. Yesus disebut satu dengan Bapa karena berasal dari Bapa. Benar? Oke, sama itu dengan pertanyaan begini. Bisakah seorang suami dan istri disebut satu? Bisa. Ya sudah. Kenapa tidak bisa? Tapi kan suami tidak berasal dari istri. Saya kasih saja ayat yang lain ya. Memang berat ini kalau udah begini. Bukan benar. Lai ini bermain analogi, tapi Lai tidak menguasai analogi itu gini Lai. Jadi sangat mudah membantahnya gini. Anda berkata bahwa Yesus itu satu dengan Bapa karena berasal dari Bapa. Nah, pada waktu Yesus itu belum keluar dari Bapa. Ini nih, analogi Anda saya patahkan. Pada waktu Yesus belum keluar dari Bapa, Yesus sebagai apa di dalam diri Bapa? Bro, kalau hal-hal begitu saya belum pernah ke surga, bro. Belum pernah. Lah, gini. Kan seolah-olah Anda udah pergi, Anda udah berangkat ke surga kemarin naik bis apa? Gini. Bro, hal-hal seperti itu kita nggak tahu. Makanya saya bilang. Terus Anda tahu itu keluar dari Bapa itu maksudnya apa? Yesus berkata, aku dan datang keluar daripada Bapa di surga. Keluar dari aku Jadi, keluar dan datang daripada Allah. Itu kata Yesus. Sebelum dia keluar, dia sebagai apa di dalam diri Bapa? Hal-hal yang spesifik seperti itu kita nggak tahu, bro. Itu masalahnya kita belum pernah ke surga. Bukan masalahnya belum ke surga. Kalau kita udah pernah ke surga, nanti saya kasih tahu Tuhan Yesus kancing bajunya berapa, sepatunya merek apa. Atau gini. Kita nggak ngerti hal-hal yang begitu. Tugas kita itu bukan kayak seolah-olah kita itu udah pernah ke surga. Ini sebelum Yesus keluar dari diri Bapa, Yesus sudah ada atau belum? Saya tunjuk dulu sama Anda mengenai kita satu maka satu. Anda berkata di situ kan, baik. Nih. Supaya mereka, ini kita bacakan sebelumnya ya. Saya bacakan dulu sebelumnya nih. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka itu. Supaya mereka semua
menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan Ya. aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang terus mengutus aku. Berarti kalau begini pikiranmu, karena orang-orang murid-murid juga menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Yesus, berarti murid-murid adalah Bapa di sorga. Susah kalau udah begini cara pola pikirmu, bro. Gini lah ya, coba. Pantesan Kristen jadi diserang terus. Yang nyerang itu sebenarnya nyerang kalian. Gini ya, selama saya eksis ya, tidak ada tuh muslim menyerang. Iya, mereka pelihara kalian karena supaya apa? Supaya ada mereka yang serang. Bukan pelihara, kan di istilah itu kapatasan kalian diserang. Nggak ada tuh muslim yang berani nyerang. Dalam berargumentasi nggak berani. Iya, mereka tidak berani nyerang karena mereka tahu dipelihara. Seperti Luga Tambunan, itu dipelihara. Supaya apa? Supaya ada bahan olok-olok. Jadi gini Bentar. ya. Gini, sebenarnya kalau diskusi kalau Lai itu mau on the track dalam satu topik, itu bisa selesai loh. Soal kata berdoa saja belum selesai kitanya kan. Karena di dalam Alkitab, kata berdoa itu bisa diterjemahkan aku mau, ya kan? Isi hatiku, itu kata berdoa. Karena esensi dari kata itu adalah mengungkapkan isi hati. Baik. Esensi dari kata itu. Sebentar Lai. Kasih saya waktu lah. Nah, soal isi hati itu diungkapkan kepada siapa, itu nanti ada tambahan kata. Itu loh. Jadi kata berdoa itu tidak serta-merta langsung ada objek yang menerima, tidak. Objek yang menerima itu tambahan dari kata itu. Gitu loh. Oke, baik. Saya mau buktikan. Jadi jadi intinya karena Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa ya. Oke, aku dan Bapa adalah satu, itu bentuk sesuatu penyataan. Karena sifatnya itu indikatif. Ya, baik. Ternyata saya Yesus nih, Anda juga Yesus. Coba balik. Satunya gimana? Loh, Anda Yesus nih, saya juga Yesus loh. Tapi cobalah, sebentar, kita bacakan. Kalau pola pikir Anda begitu ya begini, coba oke, baik. Saya tanya kepada Anda, apakah Paulus kan pernah menganiaya jemaat, betul? Iya. Oke. Paulus sebelum dia kejadian di Damsik, pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan Yesus? Belum. Oke. Ketika Paulus menganiaya jemaat, ketika Paulus misalnya setuju dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Anania, kepada siapa? Siapa? Stefanus ya, kepada Stefanus. Apakah Yesus sudah naik ke surga? Iya. Baik. Jadi Paulus tidak pernah berjumpa atau tidak pernah menganiaya Yesus secara fisik, betul? Iya. Baik. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata bahwa dia dianiaya oleh Paulus, betul? Apakah ketika itu Yesus sudah naik ke surga? Iya, sudah. Yang dianiaya Paulus apa? Orang-orang yang mengikut Yesus. Salah satunya adalah Stefanus, betul? Iya. Berarti Stefanus adalah Yesus ya? Tidak ada Stefanus berkata aku dan Yesus adalah satu. Yesus yang berkata, akulah yang kau aniaya. Bukan. Iya, berarti jemaat itu Yesus, jangan salah. Bukan. Gini Lai. Jadi Lai itu nggak boleh, Anda jangan memelintir perkataan Yesus, nggak boleh. Anda tidak boleh Yesus sudah berkata loh, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti kesimpulannya Yesus mengaku dirinya Stefanus. Betul? Gini lah ya. Betul? Di dalam sebentar gantian lah. Ya.
Yohanes 10, jangan begitulah kalau diskusi lain. Jadi bahas firman Tuhan kita harus ada rasa hormat hati kita. Bukan, saya itu menertawakan pola Astaga. pikirmu, bro. Kenapa Anda seperti ini, bro? Bertobatlah daripada paham yang Sekiranya agak Anda miring. konsisten, sekiranya Anda konsisten, Anda akan mengerti kok. Anda nggak konsisten, loncat sana, loncat sini. Saya hanya mengimbangi aja, ikut irama. Ginilah ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu konklusi. Nah, konklusi itu ada dasar argumentasinya sampai pada konklusi tersebut. Apa yang menjadi dasar argumentasi? Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah sumber hidup. Akulah gembala yang baik. Nah, dua item itu yang menjadi cikal bakal menjadi konklusi aku dan Bapa adalah satu. Mengapa? Di dalam Alkitab, gembala itu hanya Bapa. Di dalam Alkitab, sumber hidup kekal itu hanya Bapa. Gitu loh. Jadi ada argumentasinya, ada alasannya, bukan sesuatu konklusi tanpa alasan. Coba lebih telitilah menyikapi Alkitab. Jangan hanya karena doktrin, melindungi doktrin, lalu membabi buta cara melindunginya. Gak boleh begitu. Baik, saya buka 1 Timotius 6 ayat Kita bahas 16. tadi, yang tadi, jangan loncat-loncat dulu lah. Bukan, saya ini ingin mematahkan argumen-argumenmu. Anda memaksa bahwa Yesus itu Aduh. adalah Bapa di surga sendiri. Gini, soal ayat yang tadi lah, kamu bisa buktikan kepada saya sumber hidup kekal itu di dalam Alkitab siapa? Baik, saya balikkan dulu kamera saya. Baik, ini Paulus yang dituduh oleh orang-orang Islam sebagai orang yang menyamakan Gak Yesus ada dengan Islam Bapa. di zaman Paulus. Enggak, sekarang kan orang-orang Islam banyak menuduh bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan Bapa di surga. Padahal Anda itu yang bikin begitu. Perhatikan. Saya baca ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Itu di mana? Itu di mana? Hingga pada saat Tuhan kita Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa 1 yang Timotius. satu-satunya. Oke. Penguasa yang satu-satunya. Ini merujuk kepada Bapa di surga ini. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Perhatikan. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Paulus lagi ngomongin Yesus atau lagi ngomongin Bapa di surga? Gini, saya jelaskan, boleh? Bukan, sebelum menjelaskan. Paulus sedang menjelaskan Yesus atau sedang menjelaskan Bapa di surga? Karena argumentasi lain tidak sesuai teks. Jadi tidak ada yang harus saya jawab. Boleh, saya jelaskan. Oke lah bro, saya haus bro. Saya anu dulu ya. Nanti besok-besok kita lanjut lagi bro. Soalnya saya sudah 3 jam ini bro. Sebentar aja saya jelaskan. Bukan, nanti begini, ini nanti dijadikan konten sama si Julius, terus disangka Islam jadi benar. Karena logika-logika mereka ini miring loh, miring. Atau gini aja. Jadi begini, bukan kalau ada sesama Kristen debat, Islam benar. Kalau ada Jadi orang gini, Kristen gini lah. nyolong ayam, Islam benar. Itu kan logika mereka. Singkatnya aja lah ya, gini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16 itu bukan saat yang akan ditentukan oleh penguasa, bukan. Karena di situ ada kata idiu, artinya dia sendiri. Yaitu waktu yang akan dia tentukan sendiri sebagai penguasa. Begitu teman-teman. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak seorang pun melihat dia, betul? Iya. Oke. Memang maut gini. Oke. Sebentar. Tidak seorang pun melihat dia. Sebentar bro. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia, betul? Bukan kata seorang, tidak satu pun. Karena itu berbicara all in. Oke. Tidak satu pun yang melihat dia, betul? Iya, Oke. sifatnya. Melihat siapa? Melihat Yesus atau melihat Bapa di surga? Melihat Tuhan Yesus. Oke. Rasul Petrus, Rasul Yohanes melihat Yesus enggak? Nah, jadi dalam bahasa Indonesia lah itu kan tidak bisa memahami tensis toh. Oke lah, baiklah. Kita lanjutkan lagi besok bro ya. Aduh. Sebentar, kita lanjut lagi Bukan besok bro. begitu. Soalnya sok aja begini. Nanti video ini diambil,
digoreng sama Tapi Julius. kamu janji besok. Iya, maksud saya fokus begini. kalau mau topik. Karena kita harus mengakui gini. Perdiskusian begini itu maksudnya itu adalah untuk memahami Alkitab. Jadi kalau Iya, ada orang Kristen berpandangan berbeda, untuk maksudnya memahami Alkitab, bukan untuk membuktikan Islam jadi benar. Jadi maksud saya begini, coba logika miring yang mengatakan bahwa Islam menjadi benar karena Kristen saling berdebat. Ini, kita nggak perlu. Sebentar, saya mau nanya gini. Itu adalah logika orang sakit. Terus yang kedua, kalau ada sesama Muslim gontok-gontokan, kafir mengkafirkan, bantai membantai, apakah itu membuktikan Kristen benar? Tidak. Kristen itu benar bukan karena Islam gontok-gontokan. Kristen itu benar karena Yesus, bukan karena Islam gontok-gontokan. Jadi saya cuma mau bilang, logika miring, logika orang sakit jangan lagi dipakai. Kalau ada orang Kristen berdebat, itu tidak membuat Islam jadi benar. Masa kebenaran Islam ditentukan dari orang Kristen berdebat? Nggak apa-apa. Enggak, itu saya untuk menyadarkan orang-orang Islam yang nonton channel Bibir Plus alias Julius HMC. Dia nggak punya konten itu selain daripada konten gosip. Habis itu orang Islam jangan lupa transfer di BSI. Nah itu. Saya cuma nyadarin orang-orang Islam gitu supaya kalian tuh mikirnya itu yang waras gitu loh. Masa Islam jadi benar gara-gara Malikil sama Yedis debat gimana? Jadi gini, besok kalau Anda mau benar-benar diskusi, fokus kepada satu topik. Anda siapkan saja. Baik. Kapan-kapan ya. Besok hari ini kita kelar dulu ya. Besok malam. Boleh lah, saya nggak janji kapan-kapan ya. Oke? Besok ya. Baik. Saya turun dah. Oke, teman-teman, sampailah kita di akhir acara. Begitulah diskusinya teman-teman. Jadi Kristen itu benar bukan karena ada orang lain yang berdebat. Kristen itu benar adalah karena Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu nggak ngaruh itu. Mau kadrun debat, mau ini debat, mau si anu nyolong ayam, nggak ngaruh. Ada juga yang berpikir begitu loh. Bang, jangan begitu bang. Nanti digoreng sama, ya namanya digoreng, ya gorengnya mereka itu kan nggak bener. Kadang-kadang saya sedih juga dengan sahabat-sahabat di Stephen. Nanti kalau Kristen berdebat, nanti Islam jadi benar. Logikanya mereka. Bukan gitu cara mikirnya teman-teman. Kalau ada orang Kristen debat, jangan takut Islam jadi benar karena cara mikirnya bukan begitu. Nggak ada juga ya karena Islam berdebat, Kristen jadi benar. Logika macam apa? Kebenaran Kristen dihasilkan karena dua orang Islam berdebat. Mendingan dibuang aja agama itu ke tong sampah Kristen itu kalau begitu. Gimana sih cara mikirnya? Oke lah, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, teman-teman.